Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyederhanakan pecahan-pecahan dari A sampai M dengan merasionalkan penyebut-penyebutnya. Nah, kalau kita perhatikan penyebut-penyebutnya di sini terkait bentuk akar, yang mana kita perlu ingat untuk merasionalkan bentuk akar bisa kita lakukan dengan mengalihkan bentuk tersebut dengan bentuk sekawannya. Kalau kita punya bentuk secara umum akar A, maka bentuk sekawannya adalah akar A itu sendiri, sebab akar A dikali akar A sama dengan A, yang mana A-nya haruslah lebih dari sama dengan 0. Bisa kita terapkan dari yang poin A, di sini kita punya akar 7 ditambah dengan akar 2 per akar 3, berarti akar 3 bisa kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan bentuk sekawannya yaitu akar 3. Nah, kalau penyebut dikali akar 3, maka pembilang juga harus dikalikan akar 3. Berarti bisa kita tulis seperti ini, yang mana untuk akar 3-nya kita kalikan satu per satu ke dalam kurung, sedangkan akar 3 dikali akar 3 berdasarkan sifat ini hasilnya adalah 3. Kita perlu ingat untuk perkalian bentuk akar, kalau kita punya akar A dikali akar B, maka ini sama dengan akar A dikali B, berarti bisa kita tulis ini sama dengan akar 7 dikali 3, kemudian ditambah dengan akar 2 dikali 3, ini per 3, berarti ini sama saja dengan akar 21 ditambah akar 6 per 3. Selanjutnya untuk yang B kita punya akar 5 ditambah akar 3 per akar 3, berarti bisa kita kalikan di sini dengan akar 3, begitupun pada pembilangnya, sehingga bisa kita tulis ini sama dengan akar 5 ditambah akar 3, dikalikan dengan akar 3 per 3, berarti kita kalikan satu per satu akar 3-nya ke dalam kurung. Maka kita peroleh ini sama dengan akar 5 dikali 3, kemudian ditambah akar 3 dikali akar 3 adalah 3 per 3, berarti ini sama dengan akar 15 ditambah 3 per 3. Selanjutnya untuk yang C kita punya bentuk 2 per akar 7 ditambah akar 5, yang mana sekarang kita perhatikan untuk bentuk secara umum akar A ditambah akar B. Bentuk sekawan dari akar A ditambah akar B adalah akar A dikurang akar B dengan perkalian keduanya adalah A dikurang B. Bentuk sekawan dari akar 7 ditambah akar 5 adalah akar 7 dikurang akar 5. Kita kalikan seperti ini pada penyebut, maka pada pembilangnya juga kita kalikan bentuk yang sama. Kita akan peroleh ini sama dengan 2 dikalikan akar 7 dikurang akar 5 per perkaliannya antara akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 5. Dengan kita pandang A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 5, maka bisa kita tulis ini 7 dikurang 5 yang hasilnya adalah 2, berarti ini sama dengan 2 dikali akar 7 dikurang akar 5 per 2, dan 2-nya di sini bisa sama-sama kita coret, berarti hasil akhirnya ini sama dengan akar 7 dikurang akar 5. Lalu untuk yang D terkait bentuk A dikurang B akar C secara umum, bentuk sekawannya adalah A ditambah B akar C dan perkaliannya ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat dikali C. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, berarti 1 ditambah akar 3 dikalikan dengan 4 ditambah 2 akar 3, ini per hasil perkaliannya dengan kita pandang, A-nya adalah 4, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Berarti kita akan punya 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat dikali 3. Dan di sini kita kalikan satu per satu bentuknya, yang mana kita akan peroleh ini sama dengan 1 dikali 4 adalah 4, kemudian 1 dikali 2 akar 3 adalah 2 akar 3, lalu akar 3 dikali 4 sama saja dengan 4 akar 3, lalu akar 3 dikali 2 akar 3, yang mana akar 3 dikali akar 3 adalah 3, berarti langsung kita tuliskan 2 dikali 3 seperti ini. Kemudian ini per 4 kuadrat adalah 16, dikurang 2 kuadrat adalah 4, 4 dikali 3 adalah 12. Nah, untuk yang sama-sama diikuti akar 3, berarti di depannya bisa kita operasikan bilangannya, yaitu 2 ditambah 4, kita peroleh hasilnya adalah 6.
Dengan di sini 2 dikali 3 adalah 6, berarti 6 ditambah 4 adalah 10, maka bisa kita tulis sama saja dengan 10 ditambah dengan 6 akar 3 per 4. Yang mana bisa kita sederhanakan lagi pada pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 2, maka kita akan peroleh ini sama dengan 5 ditambah 3 akar 3 per 2. Selanjutnya untuk yang E, kembali kita lihat sebenarnya di sini mirip seperti yang bentuk pada penyebutnya akar 3 saja atau akar A saja. Kita akan merasionalkan akar 5-nya, berarti kita kalikan akar 5 dan pada pembilang juga kita kalikan akar 5. Maka ini sama dengan akar 7 dikali 5, kemudian dikurang akar 3 dikali 5, ini per 2 dikalikan dengan 5, sebab akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Lalu ini sama dengan akar 35 dikurang akar 15 per 10. Selanjutnya yang F, kita punya akar 8 dikurang akar 2 per akar 2, berarti kita rasionalkan dengan cara akar 2-nya kita kali akar 2 dan pembilangnya juga harus dikalikan akar 2. Sehingga ini sama dengan akar 8 dikali 2 dikurang akar 2 dikali akar 2 adalah 2 per 2, dan kita peroleh ini sama dengan akar 16 dikurang 2 per 2, dan akar 16 kita ketahui adalah 4, maka ini sama dengan 4 dikurang 2 per 2, yang artinya ini sama dengan 2 per 2, yaitu sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang G kita punya bentuk 1 per akar 3 dikurang akar 2, berarti terkait bentuk akar A dikurang akar B secara umum. Kalau kita punya akar A dikurang akar B, bentuk sekawannya adalah akar A ditambah akar B dengan perkalian dari keduanya adalah A dikurang B. Berarti di sini kita kalikan dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2, yang mana kita peroleh hasil perkaliannya ini sama dengan akar 3 ditambah akar 2 per 3 dikurang 2, berarti ini sama dengan akar 3 ditambah akar 2 per 1, atau bisa langsung kita tuliskan sama dengan akar 3 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk yang H terkait bentuk akar A ditambah akar B secara umum seperti ini, berarti untuk merasionalkan bentuk penyebutnya maka kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Bisa kita tulis ini sama dengan 2 dikali akar 5 dikurang akar 3, ini per 5 dikurang 3, berarti ini sama dengan 2 dikali akar 5 dikurang akar 3 per 2, yang mana 2-nya di sini bisa sama-sama kita coret, maka hasilnya kita peroleh ini sama saja dengan akar 5 dikurang akar 3. Kemudian untuk yang I mirip seperti yang G, kita kalikan di sini dengan akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 ditambah akar 2. Dan hasil akhirnya kita peroleh sama dengan 3 akar 5 ditambah 3 akar 2. Selanjutnya untuk yang J bisa kita gunakan konsep seperti ini untuk yang di penyebutnya. Berarti bisa kita tuliskan untuk perkalian dari bentuk 5 akar 6 dikurang akar 2-nya haruslah dengan 5 akar 6 ditambah akar 2. Dan pada pembilangnya di sini kita kalikan 1 per 1 untuk 3 akar 2-nya. Kemudian begitupun untuk akar 3, berarti kita punya 3 dikalikan dengan 5, kemudian akarnya berarti 2 dikalikan dengan 6. Selanjutnya ditambah 3 akar 2 dikali akar 2 berarti 3 dikali 2 ditambah akar 3 dikali 5 dikali akar 6 berarti bisa kita tulis 5 dikali akar 3 dikali 6 dan kita akan punya ditambah akar 3 dikalikan dengan 2 seperti ini. Kemudian pada penyebutnya berarti kita akan punya 5 kuadrat dikali 6 dikurang 2. Yang mana kalau kita hitung di sini 15, kemudian untuk bentuk sederhana dari akar 2 dikali 6, yang mana kita ketahui pada 6 terdapat perkalian 2 dengan 3, bisa kita tuliskan 2 dikalikan 2 dikali 3 seperti ini.
ditambah dengan 6, kemudian ditambah 5 dikali akar 3 dikalikan 6-nya kita tuliskan dalam bentuk 3 dikali 2 seperti ini. Lalu ini ditambah dengan akar 6. Dan kita akan punya berarti ini per 5 kuadrat adalah 25 dan 25 dikali 6 adalah 150. Berarti 150 dikurangi 2 dan ini sama dengan 15 dikali akar 4 dikali 3, kemudian ditambah dengan 6, ditambah dengan 5 dikali akar 9 dikali 2, ditambah dengan akar 6. Ini per 150 dikurang 2 adalah 148. Nah, berdasarkan yang sifat ini, berarti ini sama saja dengan akar 4 dikalikan dengan akar 3, berarti sama saja dengan 15, dikalikan dengan akar 4 adalah 2, berarti bisa kita tulis seperti ini. Lalu ditambah 6 ditambah 5 dikali akar 9 dikali 2 adalah akar 9 dikali akar 2. Dan akar 9 adalah 3, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk yang J kita peroleh inilah bentuknya yang paling sederhana. Selanjutnya untuk yang K bisa kita selesaikan dulu operasi pada bagian penyebutnya, yang mana berarti bisa kita samakan penyebutnya 1 di sini menjadi akar 2 per akar 2 dikurang 1 per akar 2, atau bisa langsung kita tuliskan menjadi akar 2 dikurang 1 per akar 2. Berdasarkan sifat pada bentuk pecahan, untuk pembagiannya di sini bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara pada penyebutnya akar 2 dikurang 1 per akar 2, kita balik menjadi akar 2 per akar 2 dikurang 1. Nah, berarti di sini akar 2-nya bisa sama-sama kita coret. Berarti ini sama dengan 1 per akar 2 dikurang 1. Yang mana untuk merasionalkan penyebutnya kita gunakan konsep ini, berarti bisa kita kalikan di sini dengan akar 2 ditambah 1, dan pada pembilangnya juga dikalikan akar 2 ditambah 1. Berarti ini sama dengan akar 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 kuadrat, atau bisa langsung kita tulis akar 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1, berarti sama dengan akar 2 ditambah 1 per 1, yang sama saja dengan akar 2 ditambah 1. Begitupun untuk yang L, kita selesaikan dulu operasi pada penyebutnya. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita rasionalkan bentuk akar pada penyebutnya dengan bentuk sekawan akar 3 dikurang 1 adalah akar 3 ditambah 1. Lalu pada pembilangnya kita selesaikan perkaliannya, dan pada penyebutnya kita peroleh 3 dikurang 1 kuadrat. Di sini kita punya 6, berarti dikurang 3 hasilnya adalah 3, kemudian yang sama-sama punya akar 3 bisa kita operasikan yang di depan bilangannya ini, yaitu 2 dikurang 3, maka kita peroleh hasilnya adalah min 1. Berarti min 1 akar 3 bisa langsung kita tuliskan min akar 3 saja seperti ini. Ini per 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti inilah bentuk yang paling sederhana untuk yang L. Sekarang untuk yang M, kita sederhanakan dulu bentuk penyebutnya, yang mana kita pandang sebenarnya di sini akar 3 dikurang akar 2 dalam satu kesatuan, maka bisa kita gunakan bentuk A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kita kalikan di sini dengan 1 dikurang akar 3 dikurang akar 2, dan pembilangnya juga kita kalikan dengan bentuk yang sama, sehingga kita akan peroleh berdasarkan yang sifat ini. Pada penyebutnya kita akan punya 1 kuadrat dikurang akar 3 dikurang akar 2 dikuadratkan. Untuk bentuk kuadratnya bisa kita gunakan yang bentuk aljabar seperti ini, maka bisa kita tuliskan. Untuk akar 3 dikali 2 berarti akar 6, maka kita punya di sini 3 dikurang 2 dikali akar 6 ditambah dengan 2. Kita akan peroleh hasilnya seperti ini, yang mana kita perhatikan di sini masing-masing merupakan kelipatan dari 2. Yang mana bisa kita tulis seperti ini, berarti pada pembilang dan penyebut duanya bisa sama-sama kita coret, sehingga bisa kita tulis ini sama dengan
1 dikurang akar 3 ditambah akar 2 per akar 6 dikurang 2. Kita gunakan konsep ini untuk merasionalkan bentuk akar pada penyebutnya, yang mana bentuk sekawan dari akar 6 dikurang 2 adalah akar 6 ditambah 2. Maka bisa kita kalikan seperti ini. Dan untuk perkaliannya bisa kita tulis seperti ini hasilnya, yang mana sama seperti sebelumnya. Di sini kita jadikan 3 dikali 3 dikali 2, sedangkan di sini 2 dikali 2 dikali 3. Sehingga kita akan punya di sini sama saja dengan akar 9 dikali 2 atau sama saja dengan akar 9 dikali akar 2 yaitu 3 akar 2. Sedangkan di sini kita akan punya akar 2 dikali 2 adalah akar 4, berarti akar 4 dikali akar 3 menjadi 2 akar 3. Nah, min 2 akar 3 dengan 2 akar 3 berarti saling menghabiskan, maka bisa kita coret. Lalu bisa kita tuliskan di sini untuk akar 6 terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya untuk yang di sini min 3 akar 2 dan 2 akar 2 sama-sama punya akar 2. Berarti min 3 ditambah 2 kita peroleh hasilnya min 1. Maka bisa langsung kita tuliskan min akar 2 kemudian ditambah 2 per 2 seperti ini. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana untuk yang M. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.